Apa yang berawal sebagai lelucon di antara teman kerja berakhir tragis ketika batas kewajaran dilanggar. Kasus nyata ini mengungkapkan bagaimana sebuah gurauan biasa dapat berubah menjadi bencana mematikan hanya dalam hitungan detik. Pada 14 September 2017, pusat komunitas di Fresno, California, tampak sepi menjelang malam. Linda Patterson, resepsionis paruh waktu berusia 47 tahun, bertugas sendirian di gedung tua yang sedang direnovasi. Ia hidup sendiri, memiliki hipertensi dan asma ringan, serta dikenal sangat waspada terhadap keselamatan. Meski andal, Linda kerap menjadi sasaran ejekan anggota gym yang lebih muda. Derek Stone, pelanggan tetap berusia 22 tahun, merencanakan lelucon demi popularitas daring. Mengetahui ketakutan Linda terhadap kebakaran, ia memindahkan barikade dan memotong pita peringatan di tangga darurat yang ditutup. Malam itu, Derek berpura-pura panik, mengaku mencium bau gas, dan menggiring Linda ke arah tangga yang telah disabotase. Dalam kepanikan, Linda mengabaikan sisa rambu dan menuruni tangga remang. Di pendaratan, lantai kayu lapis sementara bergeser. Linda jatuh dari ketinggian dan mengalami cedera fatal. Derek melarikan diri, namun rekaman kamera mengungkap perannya. Ia ditangkap, mengaku bersalah, dan dipenjara. Tragedi ini menegaskan bahwa lelucon sembrono dapat berujung kematian. Apa yang seharusnya menjadi malam perayaan di asrama kampus berubah menjadi mimpi buruk ketika keinginan untuk viral mengabaikan batas keselamatan. Pada tanggal 31 Oktober 2017, asrama kampus di Portland, Oregon, dipenuhi persiapan pesta Hollywood. Di tengah suasana ramai itu, Liam Gupta, mahasiswa pascasarjana kimia berusia 28 tahun, memilih menyendiri. Ia dikenal cerdas dan berdedikasi pada riset, tetapi canggung secara sosial dan jarang bergaul. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Stephen Patel, mahasiswa baru berusia 18 tahun yang populer dan terobsesi meraih ketenaran di media sosial. Stephen membujuk Liam membawa nitrogen cair dari laboratorium ke dapur asrama untuk merekam video pembuatan es krim instan. Awalnya kegiatan tersebut berjalan aman, namun Stephen merasa hasilnya kurang dramatis dan menekan Liam melakukan aksi berbahaya napas naga, yaitu menahan nitrogen cair di mulut lalu menghembuskan uapnya. Meski memahami risikonya, Liam mengalah karena tekanan sosial. Saat aksi dilakukan, Liam tak sengaja menelan nitrogen cair yang mengembang di dalam tubuhnya dan menyebabkan kerusakan organ fatal. Ia meninggal di rumah sakit. Stephen dikeluarkan dari universitas dan didakwa kelalaian kriminal, meninggalkan pelajaran pahit tentang bahaya ambisi media sosial. Di lingkungan pinggiran kota Phoenix, Arizona, sebuah lelucon berubah menjadi tragedi yang tak terpulihkan. Pada malam 15 Juni 2016, Victor Martin, pria berusia 39 tahun yang hidup sendirian setelah kehilangan pekerjaan, berada dalam kondisi waspada tinggi. Serangkaian pencurian membuatnya memasang sistem keamanan dan selalu siap membela diri. Sikap protektif ini diamati oleh Jackson, tetangga berusia 24 tahun yang menganggur, dan sering melampiaskan frustrasi dengan minum alkohol. Berniat membuat konten media sosial, Jackson dan dua temannya merencanakan lelucon dengan berpura-pura merampok rumah Victor. Mereka memutus aliran listrik dan membuat kegaduhan sambil mengenakan topeng. Dalam kegelapan, Victor yakin nyawanya terancam. Gagal menghubungi polisi, ia mengambil tongkat bisbol dan keluar rumah. Di halaman belakang, Victor memukul salah satu sosok bertopeng. Jackson jatuh dan kepalanya terbentur beton, menyebabkan kematian akibat trauma kepala berat. Polisi menyatakan tindakan Victor sebagai pembelaan diri yang sah. Tragedi ini menjadi peringatan bahwa lelucon sembrono dapat berujung konsekuensi fatal. Pada tanggal 4 Juli 2016, sebuah lokasi konstruksi terbengkalai tetap beroperasi meski hari libur nasional. Miguel Santos, pria berusia 34 tahun, menjalani shift dengan penuh tanggung jawab. Dengan kemampuan bahasa Inggris terbatas, ia dikenal sebagai pekerja keras, pendiam, dan patuh aturan. Penghasilannya selalu disisihkan untuk keluarga, menjadikan pekerjaan sebagai prioritas utama. Namun, sikap polos dan serius itu justru memicu ejekan tiga rekan kerjanya yang lebih muda, yang kesal harus bekerja di hari libur. Sore itu, kekesalan berubah menjadi niat jahat. Mereka menargetkan sebuah tangki air besar, ruang tertutup berbahaya dengan minim oksigen dan uap kimia.
Meski ada tanda larangan masuk, Miguel dibujuk dengan dalih menguji gema suara demi uang tambahan. Tanpa curiga, ia masuk ke dalam tangki, lalu palka berat dikunci dari luar. Di dalam, Miguel kehabisan oksigen dan berteriak minta tolong. Teriakan itu diabaikan hingga terlambat. Miguel meninggal akibat asfiksia dan keracunan uap. Investigasi menetapkan pelanggaran serius. Ketiganya dipenjara dan perusahaan didenda berat. Pada tanggal 3 Desember 2018, sebuah lingkungan pinggiran kota yang tenang di Indianapolis, Indiana, diselimuti suasana dingin musim dingin. Sore itu kelabu dan sunyi, dengan suhu sekitar 28 derajat Celcius ketika siang mulai memudar. Sebagian besar warga memilih tetap berada di dalam rumah, sementara jalanan sepi kecuali aktivitas pengiriman surat yang tetap berjalan seperti biasa. Jonathan Miller, 36 tahun, telah bekerja sebagai pengantar pos selama 3 bulan terakhir. Setelah kehilangan pekerjaan kantornya di awal tahun, ia mengambil pekerjaan tersebut demi bertahan hidup. Ia masih menyesuaikan diri dengan tuntutan fisik pekerjaannya, namun berusaha menjalankannya dengan disiplin. Jonathan tinggal seorang diri dan tengah berjuang secara emosional setelah perceraian yang baru dialaminya. Pekerjaan itu menjadi upayanya membangun kembali rutinitas dan kestabilan hidup. Di mata warga, ia dikenal sebagai sosok pendiam, sopan, dan dapat diandalkan. Setiap hari Jonathan mengikuti rute yang sama, menjaga jadwal yang konsisten. Beberapa remaja menganggapnya membosankan, termasuk Austin, siswa SMA berusia 17 tahun yang sedang libur musim dingin. Merasa bosan, Austin mulai memperhatikan rutinitas Jonathan dan muncul ide untuk menjahilinya. Ia berniat merekam reaksi sang petugas pos menggunakan petasan kecil yang menurutnya tidak berbahaya. Austin memilih kotak surat milik tetangga yang sedang pergi. Ia memasang petasan di dalam kotak logam, berharap hanya menimbulkan suara keras dan asap. Namun saat Jonathan membuka kotak surat itu sekitar pukul 14.30, ledakan mengejutkannya. Ia mundur refleks, terpeleset di atas es tipis, dan jatuh keras hingga kepalanya membentur beton. Warga sekitar segera berdatangan dan memanggil layanan darurat. Jonathan dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis, namun nyawanya tidak tertolong. Koroner menyimpulkan kematian disebabkan trauma kepala akibat jatuh. Ledakan tersebut menjadi pemicu tragis dari sebuah lelucon yang berakhir fatal. Itulah deretan kematian terburuk akibat lelucon. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol suka dan pastikan untuk berlangganan channel kami, agar tidak ketinggalan cerita yang kami bagikan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya.